saya sempat waktu itu training hati saya terkait masalah Tengku Kori curhat, dia ditinggalkan, dia dipersekusi, dia tidak ada yang menolong. Kalau tidak salah itu di Rumia Pakurakoba, boleh dicek di TV-nya Korpuma Alawain. Nah, boleh dicek. Itu saya terenyuh tuh, Gus. Saya belum tahu Kori siapa, yang dibela siapa, Habaib itu gimana. Berangkatlah saya ke Bekasi dengan niat dan ucapan, dulu guru saya pernah bilang, siapapun itu, apalagi ulama, berangkat, bela, bantu. Saya berangkat ke sana, Gus. Sesampainya di sana saya di rumah Ibu Kori. Di situ emang ada masukan ke saya begini. Alhamdulillah saya ketemu sama rekan-rekannya beliau juga di sana. Dan ternyata apa yang saya lihat, saya benar menyadari apa yang telah terjadi. Benar, kasihan juga melihat dia gimana. Tapi sempat saya juga ikut menghujat, mencaci para gaib. Ya. Karena lihat daripada video-video tersebut. Oke. Saya lihat, saya benar-benar terenyuh karena jiwa nasionalis saya sebagai pribumi melihat ulama-ulama Nusantara kan bicaranya kan begitu. Alhamdulillah setelah sampai di sana, tapi anehnya Tengku Kori ini sempat bilang ke saya, Gus, jangan terlalu mencaci, jangan terlalu menghujat, karena kita belum tentu nasabah Alawi ini benar terputus apa tersambung. Nah itu yang jadi beban pikiran saya. Apa ini saya salah duduk di, nah makanya saya cari kebenaran. Berarti Tengku Kori sempat meragukan apakah Habaib ini tersambung atau tidak ya? Betul, itu. Makanya saya dari situ tidak mulai mencaci lagi. Oke. Saya mulai berpikir, alhamdulillah saya ada tugas ke Lombok. Nah disitulah saya dapat hidayah. Ternyata saya selama ini anak saya namanya Rehan Eka Gusrama mesantren di Habib Hasan Al-Atos Empang Bogor. Cucunya keramat Empang Bogor. Itu saya kaget luar biasa. Apa yang dia jawab? Apa yang dia tanyakan? Abang tahu posisi ayah di mana? Ya, abang tahu. Abang suka ikut TikTok ayah. Cuman abang bukan ayah. Ayah silahkan jalan ayah. Abang jalan abang. Abang udah didoktrin. Ayah salah. Ayah yang sudah didoktrin secara tidak langsung lihat video-video tersebut. Itu saya kaget luar biasa. Tapi bener ya kalau Tengku Kori itu punya pesantren? Betul, muridnya tidak ada. Waktu saya di sana ada punya pesantren, muridnya tidak ada. Ada satu orang. Oh, ada satu orang. Alhamdulillah ada satu ya. Iya, makanya dia merujuk ke teman-teman supaya nanti bawa santri ataupun mau niat tulusnya masih bagus. Kalau untuk yatim piatu dia akan gratiskan. Itu betul. Ya, betul. Cuman saya berpikirnya begini, Gus. Apa salah? Apa saya tidak benar dengan posisi saya sekarang? Karena saya sudah melihat dan menyaksikan apa yang menjadi kebenaran itu menurut diri saya, apa yang saya alami dan saya rasakan. Saya mau bertanya sama Gus. Nah, sebelum Al-Fakir menjawab, Mas Caki, ketika kemudian Mas Caki Allah berikan hidayah dan kembali membela para habaib setelah sangat dekat dengan Tengku Kori dan melihat ternyata Tengku Kori ini sering mencaci, menghina, memaki, apa pendapat Mas Caki? Kalau menurut saya, kalau untuk ulama kayaknya entar dulu. Tapi kalau untuk dibilang kepribadian ganda, kayaknya iya deh. Oh, Tengku Kori itu iya, karena kalau marah besok dia lupa. Itu yang saya perhatikan. Masa ulama kok mana-mana bawa cerulit? Gimana itu? Bawa cerulit? Samping, tukang kebun kali. nggak tahu, Gus. Itu yang saya perhatikan selama ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai pengakuan Mas Caki bahwa Tengku Kori ini juga memiliki kepribadian ganda, teman-teman. Besok A, sekarang Z, sekarang B, besok K, kan begitu. Sehingga Mas Caki yang deket saja bingung. Sebenarnya ini ulama atau apa, kan seperti itu. Awalnya menganggap ulama, makanya membela habis-habisan. Betul. Ternyata jauh dari kata tersebut. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan Mas Caki,
Apakah kemudian Mas Caki ketika dikatakan, oh ini pengkhianat, sekarang bela habaib untuk mencari uang lah, untuk mencari sesuap nasi lah, maka itu hanya sebuah framingan. Hanya sebuah framingan. Kenapa saya katakan seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengatakan, la yambaghi lil muslim ayyakuna lahu ta'an, ayyakuna ta'anan wala la'anan. Tidak boleh bagi umat Islam itu mencaci, melaknat, menghina, memaki. Tidak boleh. Sehingga Rasulullah itu mengatakan paling afdolnya seorang Islam ketika dia man salima muslimun min lisanihi wa yadihi, kan begitu, menjaga perasaan hati sesama umat Islam dari kezaliman lisannya dan dari kezaliman tangannya. Sehingga ketika Allah jadikan Mas Caki ada di barisan para habaib, kita doakan pertama semoga istiqomah, semoga hatinya tidak berubah. Dan perlu diketahui Mas Caki bahwa para habaib itu tidak sama seperti Rasulullah. Hanya Rasulullah yang Allah jamin terjaga dari dosa. Jadi kalau semuanya kumpul dengan para habaib, mungkin ada yang sedikit berbeda sifatnya, wajar. Kita manusia biasa, gitu loh. Ada habaib yang tokoh ulama banyak juga seperti itu. Jadi jangan kemudian nanti Mas Caki loh, habaib kok begini, karena memang tidak ada kemudian dalil yang menjelaskan habaib itu suci dari dosa, ada. Nah, tetapi kalau nasabnya yang dibahas, maka tunggu dulu. Ketika kita memasrahkan sebuah urusan kepada para ulama yang ahlinya, itu bukan kita fanatik buta, tapi justru itu jauh lebih selamat. Sama ketika kita sakit gigi, bukan datang ke tukang tambal ban, hilang sama mulutnya nanti Mas Caki ya, tapi datanglah ke dokter gigi. Nah, jadi Mas Caki dengan ada di barisan para habaib dan menceritakan semua yang beliau alami selama ada di barisan Tengku Qori dan kawan-kawannya, alhamdulillah, berarti Allah memberikan hidayah dan ma'unah bahwa Mas Caki saat membela Qori itu benar-benar ikhlas. Demi Allah, saya tidak ada paksaan ataupun apa. Saya hanya lihat scroll dari TikTok, merasa kasihan dengan ulama ditinggalkan tadinya. Tapi ternyata sekarang posisinya, waduh, jauh panggang dari api itu semuanya. Iya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Habib Supapi. Itu yang sangat benar-benar menyadarkan saya. Alhamdulillah. Banyak apa ya? Bukan membantu ya, apa ya, menasihati saya dari Al-Haddad itu Supapi. Betul. Ya, begitu teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga beliau tetap istiqomah. Amin. Dan tetap berbuat baik dan tetap selalu husnudzon. Meskipun Mas Caki sudah tidak ada di barisan Tengku Qori, tapi jangan sampai kemudian Mas Caki mencaci maki, menghina, janganlah. Dengan menceritakan cerita tentang Tengku Qori saja kita sebenarnya kasihan. Mau transfer tapi nomor rekeningnya dia dikirim-kirim dari mana. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Dan terakhir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, ifnani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang bisa menyebabkan seorang itu kafir. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, mencaci nasab orang. Yang kedua adalah an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat. Jadi kalau memang mau berhati-hati, janganlah kemudian mencaci nasab orang lain kalau nasab sendiri pun belum jelas. Jadi mungkin kita sebagai umat Islam sudah seharusnya kita bersatu, satu barisan, saling berkumpul, bukan saling memukul, saling menolong, bukan saling mencaci maki. Karena lawan kita, kata Al-Quran, adalah asyidda'u 'alal kuffar. Kita harus tegas melawan orang-orang kafir, saudara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.